Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, saya kedatangan tamu dari manajemen PT Hino menyampaikan keluhan, ancaman, PHK, dan berhentinya produksi apabila problem yang dihadapinya tidak diselesaikan. Problem yang dihadapinya itu adalah masuknya mobil-mobil impor build up, kan? Dari Tiongkok ke Indonesia, kemudian truk-truk itu diarahkan untuk menunjang produksi sektor pertambangan nikel di Morowali, tetapi banyak keluhan-keluhan yang disampaikan sehubungan dengan tidak seperti menangani truk-truk dalam negeri. Aturannya panjang banget. Bapak keluhannya apa? Sok ceritain. Baik, terima kasih. Kami dari Hino, pabrikan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta. 42 tahun kami di Indonesia melakukan kegiatan industri, memenuhi semua kewajiban perundang-undangan di Indonesia, baik mulai dari impor, kemudian sertifikasi kendaraan bermotor, sampai dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Salah satunya adalah ketentuan mengenai TKDN, Pak Nur, tingkat komponen dalam negeri yang telah mencapai lebih dari 40%, artinya sudah dapat dideklar sebagai produk dalam negeri. Bapak problem hari ini apa? Itu biar orang cepat menangkapnya. Baik. Yang kami hadapi sekarang terjadinya penurunan permintaan pasar dikarenakan persaingan dengan truk impor tersebut terjadi selisih harga kira-kira. Impornya dari mana? Dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Dalam bentuk build up. Dalam bentuk build up. Masuk ke Indonesia. Betul. Melalui pelabuhan mana? Kebanyakan Tanjung Priuk, tapi ada juga yang pelabuhan di sekitar Morowali. Oke, melalui Tanjung Priuk, kemudian ada juga Morowali. Truk-truk itu ketika masuk ke Indonesia, kemudian dia dikasih STNK nggak? Temuan kami di lapangan tidak ada STNK. Dikasih BPKB nggak? Tidak ada. Mengalami uji emisi nggak? Tidak ada. Mengalami uji standarisasi, apa istilahnya di dalam otomotif? Sertifikasi uji tipe. Itu juga tidak. Sertifikasi uji tipe tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Atau sudah percaya betul mungkin truk itu memenuhi standar kali. Atau truk itu tidak perlu kasih nomor. Mungkin juga. Ini fakta apa cerita ini? Apa karena persaingan aja Bapak? Ini fakta, karena tim kami turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Kemudian apa yang diharapkan dari problem tersebut oleh Bapak? Baik, perdagangan bebas adalah satu keniscayaan. Kami tidak dapat menolak begitu saja. Akan tetapi equal treatment yang kita harapkan. Berapa banyak ketentuan yang dibebankan pada pabrikan kami juga harusnya diperlakukan sama pada perusahaan-perusahaan, pada importir truk-truk build up dari Tiongkok, ya kan? Yang dalam negeri sesuai standar, yang dari luar negeri pun harus diperlakukan sama. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di pasaran mengenai harga? Nah, karena kami industrialisasi di Indonesia, cukup banyak investasi dan mobil itu didesain khusus untuk Indonesia. Ya. Otomatis investasi tersebut harus didepresiasikan. Nah, sedangkan produk-produk tersebut adalah produk-produk global yang bukan dedicated untuk Indonesia. Mungkin persyaratannya juga belum tidak memenuhi persyaratan Indonesia karena global, sehingga terjadi perbedaan harga yang cukup tinggi karena faktor investasi dan pasar domestik kami. Sehingga ada kira-kira 300-400 juta. Mereka lebih murah. Mereka lebih murah 300-400 juta. Karena mungkin produksinya mereka sangat banyak. Sangat banyak, itu global, Pak. Dan bukan hanya untuk Indonesia, betul. Untuk berbagai negara. Sehingga kalau menjual selisih 400, 300 nggak ada problem. Karena itu strategi bisnisnya Tiongkok, Pak. Ya. Dia membuat produksi massal dengan harga murah, menguasai pasaran, kemudian nanti bisa jadi menguasai seluruh pasaran dunia.
dalam jangka panjang mereka bisa naik juga sebenarnya. Gitu loh. Jadi kemungkinan dumping di situ, Pak. Oke. Nah, mudah-mudahan apa pesan? Silahkan Bapak ke Menteri Perindustrian, ke Menteri Perdagangan, pesannya apa? Baik, pesan kami sebenarnya kami adalah investor lama yang cukup lama di Indonesia. Mungkin saat sekarang otomotif bukan lagi menjadi target investasi unggulan karena ada pertambahan dan sebagainya. Tapi mohon investor lama juga seperti kami tetap mendapat perlindungan. Karena yang kerjanya orang Indonesia. Orang Indonesia. Kalau beli build up dari sana, multiplayer ekonominya nggak ada. Nggak ada. Semua pekerjanya ada di Tiongkok. Yang kerjanya orang Tiongkok. Nah, gitu. Sebagai gambaran aja Pak Gubernur, untuk di pabrik kami ada 1.800. Dari ekosistem bisnis kami, mulai dari komponen, non-komponen, termasuk penunjang, ya kantin, security dan sebagainya, kami hitung kira-kira ada 150.000 tenaga kerja di situ yang terlibat. Ini keluhan harus segera ditanggapi, saya sampaikan ke Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, karena industri ini berada di Jawa Barat. Tentunya kita ingin bahwa industri ini tidak mengalami problem karena produknya bersaing di pasar tidak kompetitif, ya kan? Nah, untuk itu semoga ada tindak lanjutnya, tidak ada anak emas dan anak tiri. Nah, yang harus jadi anak emas adalah industri yang ada dalam negeri. Terima kasih. Bukan terbalik, industri dalam negeri jadi anak tiri, itu nggak boleh. Karena kalau dibiarkan Pak Kang Denny ya, Pak Gubernur, jadi kalau didiamkan kenapa teman-teman Hino ini datang ke Pak Gubernur? Karena kalau didiamkan Jawa Barat ini akan terdampak sedikit banyak karena keberadaan industri ini kan ada di Jawa Barat di Ya, Purwakarta. di Kota Bukit Indah ya. Ya, Betul. ini akan terdampak, PHK ini akan cukup banyak gitu kan yang terdampak. Itu sih mau datang menyerukan kepada Pak Gubernur. Oke, saya minta Bapak kirim surat digitalnya ke saya. Baik. Saya nanti forwardin ke Baik. Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menko Ekonomi. Baik. Ya. Semoga cepat selesai masalahnya. Terima kasih dan banyak. Impor build up-nya segera berhenti dulu. Nah, pertanyaannya adalah, misalnya itu adalah kebutuhan di Morowali untuk memenuhi pertambangan, industri pertambangan di sana. Pertanyaannya adalah, Bapak sanggup nggak ngirim mobil ke sana? Jadi begini Pak, kendaraan truk ini kan kategorinya mulai dari yang ringan sampai yang tinggi. Sampai dengan kategori tertentu kami produksi dan itu kami harapkan diambil dari pabrikan dalam negeri karena ada ketentuan mengenai TKDN, Pak. Ya, bukan. Truk yang diimpor build up sekarang untuk memenuhi kebutuhan di pasar industri nikel di Morowali, Bapak bisa penuhi nggak? Bisa penuhi. Sesuai standar mereka? Bisa penuhi. Bapak bisa kasih diskon nggak? Artinya harganya ya diskon. Nanti bisnis to bisnis. Iya, artinya gitu loh. Bisnis to bisnis. Tapi kami tidak juga mengganggu untuk yang kategori yang lebih besar itu silakan karena tidak diproduksi di Indonesia. Iya. Silakan mereka misalkan impor. Tapi yang bersinggungan dengan produk dalam negeri mohonlah menggunakan produk dalam negeri. Ya. Gitu. Baik, yang dikhawatirkan adalah pengiriman truk build up ke Morowali ini merembes ke seluruh pasar otomotif yang ada di Indonesia, khususnya pasar otomotif truk. Ya, dan ini kekhawatirannya. Ya sebenarnya kalau ada sebuah proyek besar, gitu loh. Kemudian mobil build up masuk. Setelah proyek ini selesai, biasanya truk-truknya dijual murah banget, karena daripada dibawa pulang mahal biaya perjalanannya, ya dijual aja. Dijual murah. Gitu. Sebenarnya kalau untuk yang beli sih untung. Ya, itulah yang kami hadapi Pak Iya, Gubernur Pak. sekarang. Baik. Ya, demi industri yang sudah ada di sini, khususnya di Jawa Barat, Pak. Baik. Sebagai tambahan mungkin ada 5 merek kendaraan niaga, 4 itu ada di wilayah Jawa Barat, Pak. Oke. Baik. Termasuk Hino ada 4. Siap. Baik. Baik, Pak. Terima kasih Terima ya. kasih banyak Pak. Terima Kirimin kasih, ya. Mas. Surat sekarang saya tunggu ya. Baik, Terima kasih. Segera kami susun surat. Terima kasih banyak. Wali Kota Cirebon ya. Pasangan kalau ini. Pasangan. Yang bisnis restoran Ibu. Saya om bikin mobil. Oh iya, saya suka makan di tempat itu.
yang di Yang di Jakarta. Jakarta. Iya, Iya. karena saya itu favoritnya. Oh. Kenapa jadi nyalon wakil wali kota? Apa yang menjadi orientasi utama pembangunan? Ya, Cirebon ini kan punya budaya dan budaya punya tiga keraton, Iya, walaupun keratonnya belum kompak. belum Iya. kompak. Oke. Punya tiga Keraton tuh Kanoman, Kasepuhan, Cirebon. Kacirebonan. 3 keraton ya. Tiga keraton. Di satu keraton itu juga masih ada perbedaan kepemimpinan. Betul. Di dua keraton. Sebenarnya kota Cirebon itu bisa dibentuk karakternya seperti Jogja. Ya, betul. Harus diawali dari keraton kekuatannya. Apa orientasi Bapak terhadap itu? Keraton kemarin saya bicarakan dulu gedung Ya, tentunya kami datang sini silaturahmi. Yang keduanya ya tentang keraton itu. Iya. Mungkin Pak Gub lah yang bisa nanti memecahkan persoalan di dalam sebuah Kita keraton. bersama-sama. Iya. Jadi selama ini juga memfasilitasi mungkin ada kurang pendekatannya. Insya Allah nanti saya akan lakukan pendekatan yang lebih, apalagi Pak Gub bisa membantu kami. Ya insya Allah. Untuk bisa menyelesaikan Karena enggak, persoalan itu. fokus saya itu yang pertama mengembalikan Cirebon sebagai kota basisnya kebudayaan. Betul. Desain arsitekturnya harus tertata, Ya. sebagaimana sejarah masa lalunya kayak Jogja. Dia punya pagar yang sudah punya khas, dia punya gedung-gedung sudah punya khas, dia punya makanan sudah punya khas, dia punya sejarah yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Nah, sehingga yang pertama harus dikembalikan adalah branding Cirebon. Betul. Brandnya harus dibangun lagi. Saya itu yang pertama keraton, Pak. Ya. Yang kedua saya ingin membuat ada kita Iya. Batam. Ya. Tempat saya. Nah ini kan keraton Cirebon kan otentik dengan itu. Iya. Itu pintu masuk gerbang. Seluruh desain arsitektur bangunan di kota Cirebon itu nanti harus terbuat dari bata merah dan mengadopsi dari nilai-nilai filosofi dasar Kacirebonan, ya kan? Nah itu nanti Bapak bikin brandnya, bikin brand, nanti prototipe pembangunannya dibuat ininya, blueprintnya, di landscape-nya ditata sehingga Cirebon itu menjadi identik dengan kebudayaan, dengan syiar Islam, dengan tradisi masyarakat yang terbuka, kemudian masyarakat yang setara, terdiri dari kaum proletarian yang di situ ada kebudayaan. Saya sih melihat misalnya beca yang Cirebon tuh beca masih ada, kepalanya sudah ada hilang. Masih. Bagaimana beca itu di branding? Ya. Nanti beca-becanya dibuat desain, kemudian dilukis becanya, kemudian abang becanya, mas becanya, akmang becanya, nanti dididik bagaimana bersikap ketika terhadap orang. Saya misalnya terkesan ketika saya keliling Jogja, misalnya Bapia Patok keliling, nah, aku naik kan, kemudian kita cari batik mas, naik, nanti begitu turun saya nanya, berapa ongkosnya? Dia bilang, terserah mas aja. Iya. Nah, kebudayaan itu berkesan. Apa yang terjadi ketika terkesan mas aja? Ngasihnya gede. Iya, betul. Tapi karakter masyarakat kita seringkali terhadap turis getok. Iya. Nah di Cirebon nanti itu harus dikumpulin, dididik dan diarahkan. Makanannya keren loh, saya paling sering ke Cirebon kok. Banyak. Terus yang berikutnya adalah kita pergi untuk berziarah. Itu maksudnya kota Cirebon? Ziarah kabupaten. Ziarah kabupaten. Tapi ada beberapa pakiliasan. Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati. Yang kita ke situ penuh dengan pengemis. Iya, Iya. betul. Betul, Pak. Nah, apa sih? Kenapa sih harus identik dengan pengemis? Iya, iya. Jangan sampai mencerminkan sejarah Islam identik dengan kemiskinan. Hmm. Kenapa pengemisnya kita tidak kumpulkan asalnya dari mana? Ya udah kita kasih kerjaan aja. Iya, iya. Itu maksudnya kabupaten. Kabupaten. Yang Cirebon mana yang masuk Cirebon? Cirebon itu ya tadi 3 keraton. 3 keraton. Lalu ada beberapa petilasan yang dulu zamannya Wali Songo itu kan Gua Sunyarani. Basan Haji ada di sana. Lalu petilasan petilasan lain juga ada di sana juga. Dan itu juga kurang terpelihara gitu. Iya. Kita akan bangkitkan lagi, ada sumbangan dari pemerintah yang memang untuk memperhatikan.
Jadi itu sejarah kita nggak boleh tinggalkan. Karena sejarah tidak bisa diulang. Iya. Gitu. Kebersihannya gimana? Ya, Kotor loh. Kotor, betul. Gimana Bapak punya solusi? Bagaimana Cirebon tuh bersih? Iya, insya Allah. Insya Allah. Tapi Kayak ibu walinya bersih. Gitu loh. ya insya Allah saya akan lakukan itu ya secara bertahap, Pak. Disesuaikan dengan anggaran yang ada. Tapi yang jelas untuk kebersihan tadi juga faktor utama, karena kan kalau kota bersih, kota nyaman, berkarakter, itu juga kan wisatawan akan terus berdatangan. Iya. Nah itu yang kita mau beresin. Kebersihannya. Kemudian gimana anak-anak sekolah di Cirebon? Rata-ratanya SMP, sekolahnya apa SMA? 10 tahun. Ya sekarang sudah meningkat. Udah meningkat. Sudah Rata-rata meningkat. lamanya pendidikan 10 tahun. 10 tahun. Udah lebih tinggi dibanding provinsi. Betul. Provinsi cuma 8. Gitu. Karena kota ya. Iya. Cuma memang. Tapi kalau kota 10 tahun penduduknya sedikit, Iya. ketinggalan. 300. 10 tahun jangan dibandingin dengan Sukabumi, dengan Garut. Ini kota seupil. Iya. Iya. Tapi memang yang SMA ini juga kan sebetulnya itu juga kan ada program itu Pak. Ada program bantuan beasiswa yang dari kami yang berprestasi, yang kurang mampu tapi berprestasi, bahkan yang punya pendidikan agama yang kuat di situ. Nah, lalu dari olahraga juga kita akan bantu dan kita coba anggarkan, tapi di 2026 untuk mempunyai beasiswa itu mudah-mudahan Pak Gip juga bisa membantu untuk Enggak, kalau saya sih gini loh Pak. Nanti kan gini, sistematika pengelolaan pembiayaan kabupaten kota saya itu pasti berbeda. ya, Berbedanya bagaimana? Saya itu nanti bicara dengan Bapak bareng. ya, Begini, Bapak nanti mau nyusun anggaran. ya, Itu nanti bareng dengan saya. Kepala organisasi perangkat daerahnya itu duduk di sini bareng nanti di gedung Pakuan, bisa jadi di kantor wali kota Bapak. Saya duduk di situ. Aku nanya kebutuhanmu apa? ya, Apa yang dimiliki keuangan di kota Cirebon? ya, Apa kebutuhan dasarnya? Satu, infrastruktur layanan kesehatannya bagaimana? Infrastruktur layanan pendidikannya bagaimana? Infrastruktur jalannya bagaimana? Infrastruktur jaringan listrik dan telekomunikasinya bagaimana? Infrastruktur layanan perdagangannya, UMKM-nya bagaimana? Nah, infrastruktur layanan kepariwisatannya bagaimana? Nah, nanti itu berapa kemampuanmu oh, ya, siap. di infrastruktur dasar itu? Nah, peluang kita besar. Kemampuanmu itu, ketika kemampuanmu itu misalnya dari alokasi kebutuhan 1 triliun misalnya kan, kemampuan saya itu hanya 700 miliar, maka yang 300 miliar itu kewajiban provinsi untuk memenuhi. Amin. Jadi polanya begitu, nggak ada lagi urusan usulan surat menyurat, enggak. Jadi berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan, dari situ nanti ditempuh kerangka berpikir administratif. Gitu loh. Jadi saya termasuk nanti berkantor di ex-residenan, saya bilang kantor gubernur wilayah Cirebon. Itu tujuan saya adalah mendorong percepatan pembangunan wilayah. Jadi nanti pembangunan itu dirumuskan per wilayah: Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Gitu. Nah, kalau Kuningan kalau di ininya di sistematika kita udah masukin ke sini aja. Nah, nanti kita bicara di situ. Oh, iya. Terkoneksi pembangunan ini, tidak masing-masing, tidak deket-deketan dengan gubernur untuk dapetin alokasi anggaran, enggak begitu. Saya nggak ada urusan dengan kedekatan dengan saya, urusan saya cuma satu, bahwa pemerintah provinsi itu adalah ibu atau ayah dari kabupaten kota, maka tugasnya dua. Satu, mengarahkan agar belanja rumah tangganya benar, yang kedua memberikan stimulus terhadap kekurangan yang dimiliki. Saya yakin dengan Pak Dedi Wah, nanti luar yakin biasa. dengan Bapak. Yakin saya. Yakin Jabar istimewa, betul istimewa nanti. Iya. Istimewa, Kan istimewanya ada di Bapak yang bekerjanya. Saya kan hanya menstimulus saja. Pesan-pesan mendasar apa yang menjadi kebutuhan dasar sekarang? Yang perlu intervensi provinsi apa? Infrastruktur, Pak, jalan, Pak. Jalan kemampuan trotoar, kami kan kurang juga, dari anggaran kan kurang ini, jalan dan trotoar. Jembatan. Trotoarnya dibikin kinclong. Ya. Nggak boleh kumuh begitu. Nah, itu kan yang bikin kumuh sebetulnya kan trotoar juga yang tadi Bapak bilang. Iya. Cirebon kotor itu ya, salah satunya Betul. trotoar. Kondisi Parkir, ya. jalan, Pak. Terus Mi masuknya mana sih? Terus nih Kabupaten. kabupaten. Lo itu masuk ke terus nih, berantakannya luar biasa. Betul.
Apalagi kalau Bapak lihat, nah ini Kanoman, pasar Kanoman, itu kan ada keraton, Mbak. Tapi tertutupi dengan pasar. Oh. Nah ini Oh ya, iya, saya depannya mohon- pasar. Iya, Iya. depannya pasar. Nanti Pintu saya masuk. mohon bantuan Bapak. Ya, juga nanti untuk kita bicara selesaikan. cari solusinya. Kalau saya pengen keraton itu utuh terlihat dari jalan, lalu dari sejarahnya dulu bahwa di depan keraton ada alun-alun. Oh iya. Nah itu udah nggak ada, Pak. Kalau jalan ke Jaksan Jalan Kejaksaan punya kita. masuk Bapak. Nggih. Pina masuk wilayah Bapak. Nggih. Masuk. Bapak ada warga loh di situ yang harus mendapat perhatian Bapak tuh, kasihan. Yang terpenjara padahal tidak bersalah dalam keyakinan Iya. saya ya, walaupun kata hukum mereka bersalah, tapi kita punya keyakinan mereka tidak bersalah, itu harus mendapat porsi perhatian dari wali kota dan wakil Iya, wali kotanya, insyaallah. karena mereka mengalami penderitaan berat dalam hidup. Ya. Gitu. Iya. Percayalah sama Bapak. Oh, tak Cirebon. Insyaallah. Dukungan Insyaallah, Pak. Bapak. Dan Tapi kan kalau dukungan Bapak full ke Iya. kami, ke Cirebon, kita ya, full insyaallah. pada semua daerah, kita akan berikan dukungan full. Dan ke depan begini loh Pak, seiring dengan era otonomi daerah ya, kan ada usulan daerah otonom baru ya. Iya. Itu kan mudah-mudahan sih cepat, tapi kalau lama, saya tuh punya kebijakan begini nanti yang akan didiskusikan secara bersama. Iya. Baik dengan DPRD provinsi, Bupati Wali Kota, dengan Mendagri dan Komisi 2 DPR RI. Cirebon tuh kan kecil Pak. Kecil. Tuh. Berapa coba penduduknya sekarang? 354. 354.000. Kabupaten Cirebon kan gede Pak. Betul. Betul. Saya tuh punya orientasi, bagaimana kalau kota-kota kecil tuh bertambah wilayah. Setuju, Pak. Setuju kita. Kayak kota Luasan Cirebon, tuh, Pak. kota Iya. Banjar, Betul. kota Cimahi, kota Sukabumi. Ini kan kecil-kecil Pak. Kalau saya sih inginnya sebuah kota 4.000 itu, sebuah hektar. kabupaten itu penduduknya minimal 1 juta. Iya. Jangan sampai ada kota dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota hanya 300 berapa? 350. 354, ada yang 240.000, ya kan? Ada yang kabupaten 6 juta penduduknya. Nah, kan Kabupaten Bogor kan? Iya, iya. Nah, ini yang akan menjadi orientasi, akan didiskusikan. Iya. Yang satu jangan sampai terlalu terbebani Iya. oleh beban penduduk dan ruas wilayah. Yang satu jangan sampai terlalu ringan. Iya. 5 kecamatan. Lah iya. Tapi kan biaya pemilunya sama. Nah, ini yang diharapkan, Pak. Perluasan wilayah. Iya. Karena sudah harusnya sudah perluasan. Karena kita cuma 37 km persegi. 37 km persegi. Kecil sekali. Iya, harus terlalu ringan. Ringan. Kan nggak enak juga terlalu ringan. Bapak ada yang disampaikan pesan buat warga kota Cirebon, buat wong Cirebon. Ya. Monggo. Saya Wong Cirebon, ini Bapak Isun. Oh. Dedi Mulyadi adalah Bapak Isun. Insya Allah dengan kami bersilaturahmi ke Pak Gubernur juga insya Allah bisa support Pak ya. Ya support Support kewajiban saya. Apalagi Cirebon berbatasan dengan Jawa Tengah. Nggih. Harus kinclong. Nggih. Saya yakin dengan kepemimpinan Pak Dedi Mulyadi yang itu kan Jawa Barat Istimewa ini akan terwujud di 2024 ini. Tentunya ini buat semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat semuanya menjadi istimewa dengan kepemimpinan Pak Dedi Mulyadi. Cirebon tagline-nya apa? Kota Cirebon kemarin. Setara. Setara, ya kan? Cirebon setara, Jawa Barat istimewa. Iya. Ibu ada yang disampaikan? Oh ya, alhamdulillahirrahmanirrahim bisa bertemu dengan Bapak Gubernur Pak Dedi Mulyadi. Masya Allah luar biasa, sangat menginspirasi. Beliau banyak mensupport insya Allah untuk seluruh Jawa Barat. Supportnya dari beliau luar biasa. Jabar istimewa, Iya. mantap. Istimewa. Terima kasih ya buat warga Cirebon yang sudah memiliki pemimpin baru, semangat baru. Semoga Cirebon tak ada lagi kemiskinan, Cirebon tak ada lagi rakyat yang tidak terlayani kesehatannya, Cirebon tidak ada lagi daerah yang kotor, Cirebon tidak ada lagi rumah yang kumuh, semua masyarakatnya setara pendidikannya, setara layanan kesehatannya, setara kebebasannya. Dan semoga warga kita yang hari ini masih di penjara karena tuduhan pembunuhan dan orangnya tidak mengakui dan tidak merasa bahwa dia melakukan, dan warga pun meyakini mereka tidak bersalah, semoga mendapat jalan kebebasan. Ya. Terima kasih ya. Wong Cirebon
moga sugih kabeh ya. Amin. Bener nggak ngomongnya? Siap. Bener, dengan- Pak. Terima kasih.